Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Sodiko Harudin, selamat berjumpa lagi dalam acara video YouTube-nya Sodiko Harudin. Semoga dari apa-apa yang sudah kita paparkan menjadi bermanfaat. Hari ini saya bersama seorang terapis yang juga ada di Jalan Subang Raya nomor 29. Salam energi. Salam sehat. Oke. Teman-teman, ini adalah Kang Edi. Edi ini salah seorang terapis yang sudah ikut saya dari tahun 2008. 2009. Berarti 2008 akhir lah. Ya. Nah, dulu Edi itu kerja di Jagaraga, kemudian melatih, dan saat itu Edi punya pilihan untuk terapis karena udah berlatih ya. Edi kenapa saat itu mikir mau jadi terapis? Sebenarnya pilihan yang sulit karena waktu itu kan ada dua pilihan ya, antara karir dengan tawaran di sini. Tawaran terapi. Dan karirnya tetap di sini juga ya? Nah, akhirnya kan itu dua-duanya di sini. Terus kenapa pilih terapis? Sampai suatu saat saya berpikir saya harus totalitas berbidang terapi. Karena ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan dari pasien, kita sudah tidak bisa mundur lagi. Oh, saat itu pas Edi ngobrol resign ke kantor Jagaraga itu udah punya pasien kan? Udah banyak pasien. Di mana-mana ya waktu itu kunjungan. Terus harus membuat satu pilihan, ya mengundurkan totalitas ke terapis dan mengundurkan diri dari Jagaraga. Nah, itu kita agak kaget loh teman-teman, karena dulu posisi Edi itu posisi yang penting buat kita. Saya punya perusahaan namanya CV Jagaraga, itu produksi air dan fabrikasi air, dan Edi salah satu dulu pionir di Jagaraga. Jadi fase pembangunan Jagaraga ya ada Edi, ya kan? Dan saat itu sangat penting. Kemudian satu waktu jam 4 sore saya ingat ya, masuk ke ruangan saya lagi break, saya habis rapat, Edi mengundurkan diri. Saya cuma ngomong gini, Edi mau harus pilih, ya, mau milih jadi terapis atau mau milih jadi karyawan, kan gitu ngomonginnya. Dan Edi akhirnya milih jadi terapis. Apa kesan-kesannya untuk terapis? Nah, terapis dong. Kalau karyawannya udah ditimbun kan? Kalau sebagai terapis, pesan saya, kesannya, jangan kesannya. Kesan sebagai terapis ya sangat menyenangkan. Merupakan pekerjaan yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Karena dalam terapi itu banyak hal yang kita peroleh. Oke. Rezeki kita dapat, relasi, dan yang penting adalah sehat. Kitanya jadi lebih sehat ya? Kita lebih sehat. Jadi kalau ada pertanyaan terapi itu bakal ngedrop, salah ya? Sangat salah. Itu mungkin yang latihannya kurang atau ya kurang apa? Kata kamu bukan latihannya kurang, cara berpikirnya salah. Jadi Edi semenjak jadi terapis, nah jadi tambah sehat, padahal energinya dibagi-bagi gitu. Nah itu konsep sedekah energi yang cerita sama Kang sama temannya, bahwa ketika kita mendermakan energi bakal ada energi lagi. Harus cerita satu hal ya, saya ngupas dulu kenapa Edi itu lebih sehat ketika jadi seorang terapis ini. Kalau di depan saya ada pasien, nah kemudian saya transformasi energi ke pasien dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan itu kepada pasien dan berikan kemampuan saya untuk mentransformasi energi. Pertanyaan, energi itu masuk ke siapa dulu? Nah, masuk ke kita dulu, baru ke pasien. Jadi semakin banyak pasien, semakin enggak yang masuk energi. Semakin banyak, maka pantas saya lebih sehat. Nah itu jawabannya teman-teman. Jadi teman-teman gini, teman-teman banyak yang berpikir bahwa energi yang dipakai oleh kita itu energi murni dari tubuh kita. Sebenarnya tidak. Energi kita hanya sebagai pemacu pendongkrak energi yang kita serap dari alam dan ditransferkan ke si pasien. Energi itu fungsinya untuk meregenerasi pasien. Sakitnya, selnya, kemampuan tubuhnya diregenerasi supaya lebih optimal, gitu kan? Sehingga Edi merasakan lebih sehat. Itu jawabannya. Nah, Edi gini,
ini tuh teman-teman gini. Ini adalah satu-satunya yang saya jebruskan ke luar negeri. Jadi saya korbanin dia untuk pergi ke luar negeri, ke Malaysia saat itu. Berapa tahun nah? Kurang lebih dari 2016 udah, sampai terakhir saya ke sana tuh 2000 Paling menengah terakhir 2018. 2018 paling menengah. Dan hebatnya gini, pas saatnya menang amplop, di beda amplop kemana? ini serius nih. Jadi datang-datang merah iya ringgit. Ini ringgit dari orang Malaysia, padahal orang Jawa tidak amplop mana ngerakin orang datang di amplopan. Aidi, saat itu keberanian apa yang membuat Aidi datang ke Malaysia? Ya itu tadi sih, apa namanya, setelah sama Adi Jebrus kan Dijongkrokin udah dijebrus sekalian gitu. Ya selain menimba pengalaman juga kan, ya sekalian jalan-jalan juga. Tapi di ongkos sana atau ongkos sendiri? Di ongkos ya, ada orang yang ongkos sana ini. Tapi di sana ada manajer ya? Iya. Jadi artinya ada orang yang memperkenalkan ke lingkungan Malaysia. Sebenarnya kalau kita digali lagi sekarang bisa ya. Dan udah ada kesempatan lagi tadi sebelum kita wawancara mulai ada kesempatan. Ada penawaran dari sana juga. Nah, ini gini, di negara orang kan kadang-kadang banyak kasus, banyak masalah, tidur seadanya, ya. Makan nggak pugu, benar nggak? Ada nggak cerita-cerita yang gitu yang membuat Edi down jadi terapis, kemudian jadi pengen berhenti? Ada sih. Jadi waktu itu kan kita dikasih tempat sama Cikgu lah, Cikgu. Dia punya bedeng, dan bedeng itu khusus untuk para PKI. Jadi sama dia disewakan untuk para PKI. Jadi kita dikasih satu bedeng itu untuk tempat tinggal kita. Ya sangat memprihatinkan guys, kalau saya bandingkan. Jadi tidur di lantai. Terus kamar mandi di luar gitu ya. Terus kalau ke pasien pakai motor atau mobil, dijemput atau? Kadang dijemput pakai mobil, kadang kita pakai motor berdua sana. Cing seberapa orang sih pasien di Malaysia waktu itu? Kalau dari segi jumlah sih nggak terlalu banyak ya kalau dibandingkan di sini ya. Paling kurang lebih ya paling sekitar 20-30 yang sudah saya terapi. Tapi kan terus-terusan. Ya. Pemberangkatan ke sana berapa minggu sekali? Kalau pihak sana sih mintanya ya 2 bulan sekali. Tapi kita di sana tinggalnya paling singkat itu 2 mingguan. 2 minggu ya. Ini teman-teman sampai akhir itu waktu datang ke sini bahasanya bahasa Melayu. Iya pakai bahasa Upin Ipin. Tapi yang luar biasanya ketika saya satu waktu 2018an 2019 saya ke Malaysia ya benar ya. Komunitasnya ID udah kebentuk loh. Nah, cuman saat itu saya juga ngejebrusin juga ID. Kita saat itu ada di Ruko loh. Di Ruko di Kedah ya. Di Kedah sama Perak. Kedah sama Perak ya. Kita 2 tempat tuh di Ruko sama. Nah, jadi saya datang kemudian ditungguin pasien, besoknya pulang lagi. Kalau ID stay. Karena ada obat, ada sisi yang harus saya ingetin ke ID. ID di sini gimana kan gitu ya. Enak atau enggak, kemudian tidurnya juga saya lihat sendiri kan, juga kontrol ya ke tempat tidur, ke tempat istirahatnya. Nah, luar biasanya itu ID mampu berjuang dan kebangun komunitas. Dan ini satu-satunya terapis yang kemudian dibayar ringgit setelah dolar. Karena mulai kena dolar. ID enak di Malaysia, enak di sini. Temenan ke sini ya. Temenan ke sini, walaupun bayarnya ringgit ya. Jadi orang-orang rupiah di Malaysia itu dibayar 3.000 ringgit loh. Tapi kita tetap tidak bertarik ya. Ya saya ikhlas ya kan. Nah ini luar biasanya terapis-terapis MTA itu udah mulai berpikir mempola membangun jaringan. Yang mungkin nanti sebenarnya ID hari ini tuh ditawarin sama seseorang di Malaysia yang itu saya supirin dari Kedah ke Kuala Lumpur ya.
Saya waktu itu tidak punya SIM Malaysia, tapi saya nyupirin dari Kedah ke Kuala Lumpur. Bisa ngebut itu kan? Jangan ngebut nih, nunggu silang batu tadi mobil orangnya. Nah, jadi ini tuh luar biasa pengalamannya. Saya pulang dari Malaysia, saya kasih kesempatan di Jalan Subang Raya 29 untuk pembegal hari Minggu, dan pasiennya ratusan. Ya kan, walaupun dalam kondisi COVID turun, tapi tidak turun lebih dari 60 orang. Tidak turun kurang dari 60 orang pasiennya setiap hari. Dan pasien di luar juga banyak. Coba ID praktek di mana aja sih? Kalau praktek yang Pasti yang yang di sini ya. Di sini hari Minggu, jamnya jam 10 pagi sampai maghriban. Terus Jumat dong barengin Kalau Jumat ya tandem sama A kan. Terus kalau keliling? Kalau keliling ada beberapa tempat sih di sekitar Bandung, di Kopo, Soreang, Banjaran, dalam kota banyak juga. Jadi kalau ada netizen kita mau manggil ID itu bisa. Sementara ini masih bisa kan? Punya ruang. Berapa nomor telepon ID? Nomor telepon saya 0895 0402 7318. Nah, itu nomornya nanti tercatat di sini. Dan AED adalah orang yang stabil secara psikologi. Saya melihat ketenangan dia ketika menangani pasien. Karena itu saya bawa AED untuk membarengi saya sebagai partner kerja di hari Jumat. Ini kita baru beres, ada 150 pasien. Sekitar 150 pasien hari ini. Hari ini kita 150 pasien, jam 12 malam kita baru beres. Dan saya minta tolong ke beliau untuk bisa rekaman. Itu pengalaman salah satu terapis saya, nomor teleponnya ada di sini. Nanti di season 2 saya ngobrol-ngobrol dengan AED. Kita akan gali bagaimana perjalanan sakit hatinya, perjalanan luar biasanya di Malaysia sehingga membangun AED yang stabil secara psikologis. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita singkat ini membuat kita tahu bahwa terapi bukan sesuatu yang magic, bukan sesuatu yang mustahil, tapi bisa dicapai oleh semua orang. Satu lagi ya, supaya lebih meyakinkan penonton kita. AED dulu tidak ada basic terapis kan? Sama sekali nggak ada. Jadi AED itu datang jadi karyawan berlatih. Tuh, dari nol. Kemudian jebrusin untuk terapi. Dan mau sayang itu AED mau ditipu sama dulu awalnya kepaksa. Soalnya gua disuruh. Udah disuruh semua. Tapi sekarang alhamdulillah anak 2 ya. 3. Anak 3 kan, yang gede sekolah. Ya. Biayanya dari alhamdulillah rezeki dari terapis. Benar. Ada jalan dari terapis sehingga kita bisa membiayai anak dan istri dengan ideal. Dan udah punya rumah di Cibiru. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, perjalanan ini kita akan sambung lagi di season kedua. Bagaimana perjalanan AED membangun image terapi ini bagus, membangun pasien banyak dan membangun jaringan yang banyak. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita belajar. Tidak ada yang tidak pasti kalau kita berdoa. Dan tidak ada yang mustahil jika Tuhan mengizinkan dan Allah memberikan kehendak. Itu saja pertemuan kali ini. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.